Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Ainur Rifki, NIM 9325106109. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tahlil lughawi atau analisis bahasa. Jadi di sini kita perlu mengenal apa itu tahlil lughawi atau analisis bahasa. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis bahasa. Analisis bahasa merupakan pengkajian tentang bahasa untuk memeriksa secara lengkap dari struktur bahasa. Jadi definisi analisis yaitu merupakan suatu kegiatan yang memuat sejumlah aktivitas seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu yang dikategorikan dan dikelompokkan kembali menurut tujuan tertentu, kemudian dicari kaitannya dan diterjemahkan artinya. Dalam buku yang berjudul Common Error in Language Learning, George mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan atau khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajaran bahasa Arab. Analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa yang ditargetkan. Kemudian sebagai seorang guru atau calon seorang guru yang sedang berpraktik mengajar bahasa Arab, apabila diperhatikan dengan seksama, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa. Kesalahan-kesalahan itu ternyata dapat kita pilih dalam dua kategori, yaitu pertama kategori kesalahan dalam bidang keterampilan dan kesalahan di bidang linguistik. Kesalahan yang berhubungan dengan keterampilan terjadi pada siswa pada saat siswa menyimak, berbicara, membaca, menulis, sedangkan kesalahan dalam bidang linguistik meliputi kata bunyi, tata bentuk kata, dan tata kalimat. Kemudian manfaat dan tujuan analisis bahasa. Dengan diadakannya analisis bahasa dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan yang dibuat, daerah kesalahan, sifat kesalahan, sumber kesalahan, serta penyebab kesalahan. Khusus untuk guru, analisis kesalahan dapat digunakan untuk menentukan urutan sajian, menentukan penekanan dalam penjelasan dan latihan, memperbaiki pengajaran remedial, memilih butir-butir yang tepat untuk mengevaluasi penggunaan bahasa siswa. Kemudian untuk tujuannya, yaitu di sini ada tujuan yang terkandung dalam analisis bahasa, yaitu bagi seorang guru yang penting menemukan kesalahan itu kemudian menganalisisnya. Jadi tujuan di situ menganalisis kesalahan, menemukan kesalahan lalu menganalisisnya, tujuannya. Kemudian selanjutnya penyebab kesalahan. Penyebab kesalahan bahasa itu ada 3. Yang pertama, seseorang melakukan kesalahan karena kesalahan berbahasa karena terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua atau bahasa yang dipelajari si pelajar. Dengan kata lain, sumber kesalahan terletak pada perbedaan sistem linguistik antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Untuk penyebab yang kedua yaitu kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap
pemakaian bahasa yang dipakainya. Jadi mungkin siswa kurang paham maksud dari bahasa yang akan digunakan karena memang bahasanya asing atau jarang didengar. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu pengajaran bahasa yang kurang tepat. Nah, ini penyebab adanya bahasa yaitu karena bahasa yang kurang tepat yang tidak sesuai antara metode dan tingkat pemahaman siswa. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.